sifat fisiknya, kemudian ada sifat pengerjaan, kemudian ada sifat yang mau kita pelajarin yaitu sifat mekanis atau mekanika. Sifat mekanika. Ini adalah sifat-sifat yang harus diketahui oleh seorang seperti kalian engineer ya, seperti itu. Dan sifat kimia ini nanti terkait dengan misalnya membangun konstruksi apa misalnya ya, misalnya bangunan di air, bangunan misalnya bendungan bangunan apapun ya, misalnya tentang korosi atau berkarat ya, tentang karat. Nah, ini ada misalnya bahan ini mudah berkarat, mudah ini dan seterusnya. Bagaimana kemudian kalau ini bahannya supaya tidak mudah berkarat, bagaimana caranya? Makanya biasanya kalian lihat kan kalau bangunan misalnya bangun rumah kayu, kemudian di tempat yang basah, biasanya tiangnya misalnya di bahannya ya dari kayu ulin misalnya, atau kemudian dibungkus sama plastik. Supaya apa tadi ini? Supaya tidak kalau kayu tidak cepat rusak, lapuk, kalau besi ya tidak cepat berkorosi karat misalnya seperti itu. Misalnya kalau di laut membangunnya yang cocok apa misalnya, apakah pakai besi, pakai baja dan seterusnya. Maka bahan-bahan ini kalian harus tahu tentang sifat kimianya. Yang kedua adalah sifat fisik, sifat fisikanya, misalnya bagaimana titik leburnya ya. Kalau dia kena panas itu mencair misalnya ya, kayak besi misalnya pas kebakaran. Ya kan besi itu bisa mencair ya, bisa melebur gitu. Itu suhu seberapa dia meleburnya. Kemudian selain titik lebur ya tentang suhu, menghantarkan panasnya gimana, hantarkan panas. Kemudian menghantarkan listriknya gimana misalnya ya. Nah ini yang harus tahu gitu misalnya seperti itu. Misal membangun rumah tapi bahannya itu misalnya dari aluminium. Oh ini bisa menghantarkan listrik atau kemudian menghantarkan panas yang bagus. Nanti ya berarti akan panas misalnya. Kalau bangun rumah dia ingin, yang punya rumah itu ingin dingin, oh berarti bahannya apa misalnya. Oh misalnya dari atapnya asbes atau apa kayak gitu. Ya, harus tahu namanya sifat fisik. Listrik juga misalnya tadi. Kalau misalnya kerangkanya itu dari aluminium, nah berarti harus bahaya misalnya. Jangan sampai listriknya bocor dan mengenai rangka-rangkanya. Karena kalau ada yang manjat ke atas, kalau ada yang bocor bisa kesetrum. Nah itu sifat fisik. Kemudian ada sifat pengerjaan ya, seperti itu. Maksudnya sifatnya itu waktu dikerjakan sama waktu digunakan itu kan beda. Misalnya ada waktu mengerjakannya itu dikerjakan itu harus dalam keadaan panas. Nah, tapi digunakannya itu kan tidak panas misalnya. Kalau sudah jadi tidak panas. Nah, maka ini kan akan terjadi perubahan gitu misalnya seperti itu. Akan terjadi perubahan waktu mengerjakannya panas tapi digunakannya waktu dingin. Ya, maka waktu mengerjakannya itu ya harus memperhatikan nanti waktu digunakan supaya nanti tidak rusak misalnya. Misalnya besi ya kan, mau menempa itu kan dalam keadaan atau panas misalnya seperti itu. Tapi misalnya digunakan dalam keadaan dingin misalnya seperti itu. Nah itu bagaimana kemudian supaya faktor-faktornya itu tidak, ketika ada perubahan suhu tadi itu tidak merubah gitu, tidak merubah bentuknya atau tidak mempengaruhi yang lainnya seperti itu. Nah itu ya. Kemudian yang kita akan pelajari khusus di sini adalah yaitu sifat mekanik, sifat mekanikanya. Sifat mekanika ini terkait dengan sifat bahan ya. Sifat mekanik ini sifat bahan ketika dikenai beban ya, ketika dikenai atau diberi beban. Ya, jadi misalnya ada bahan, dia diberi beban misalnya. Apakah dia patah, bengkok, hancur, putus dan seterusnya. Nah, itu namanya kita pelajari. Jadi sifat mekanik bahan ini adalah masih sifat yang yang berhubungan dengan gaya
Jadi kalau dia diberi beban tadi itu ya, diberi beban, diberi gaya, ya, tekanan, apakah dia nanti kemudian hancur tadi itu, ya, diberi beban ini. Nah, sifat mekanik, sifat bahan ketika diberi beban. Nah, ini terkait kemampuannya ya, kemampuannya. Nah, gimana kemampuan bahan itu ketika dia diberi beban tadi. Nah, bebannya ini bisa berupa pembebanan statis, maksudnya diam gitu ya. Pembebanan statis itu maksudnya mungkin lebih mudahnya bebannya itu dalam keadaan diam atau dia arahnya itu tetap, ya, besar dan arahnya tetap, ya, besar tidak berubah-ubah gitu. Nah, arahnya tetap. Baik, kemudian ada pembebanan dinamis, ya, dinamis. Ya, artinya besarnya gaya yang menjadi bebannya tadi itu berubah, baik besarnya maupun arahnya. Ya, berubah ya, berubah besar dan arahnya. Nah, ini namanya pembebanannya. Jadi pembebanan statis, ada pembebanan dinamis. Nah, ini ya, bisa dipahami ya. Jadi sifat mekanis itu adalah kemampuan suatu bahan ketika dia dikenai atau kemampuan suatu bahan untuk menahan beban yang dikenakannya, yang dikenainya. Nah, maka di sini sifat mekanis ini ada beberapa untuk melihat sifat mekanik ini. Yang pertama adalah bisa dilihat dari namanya kekuatan bahan. Kekuatan bahan atau strength-nya ya, strength. Ini kekuatan bahan. Kemudian kedua adalah elastisitas. Elastisitas, ya, elastisitas. Kemudian ada juga namanya selain elastisitas ada kekerasan, ya, keras. Kekerasan bahannya ya, kekerasan bahan. Kemudian ada tadi elastisitas, kemudian kekakuan, kaku ya, kakuan, dan kemudian plastisin tadi lawannya elastis, plastisin, dan yang terakhir adalah kelelahan bahan. Kelelahan bahan. Nah, ini adalah sifat mekanis atau indikator-indikator yang menjadi sifat mekanik bahan itu yang dipelajari ya. Jadi sifat mekanis itu adalah seperti kekuatan bahan, elastisitas, kekerasan, kekakuan, plastisin, kelelahan bahan. Nah, kekuatan bahan itu artinya kekuatannya ya, ini yang paling penting. Ya, misalnya kalau dia diberi beban itu kuat enggak misalnya? Ditarik, ditekan, dilentur, dipuntir ya maupun digeser itu baik itu secara tiba-tiba ya, tiba-tiba maupun dia kemudian berubah-ubah tadi dia kuat ya. Ini. Nah, jadi ini diuji ya. Kemudian yang kedua ada elastisitas ya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Elastisitas yaitu kemampuan suatu bahan itu untuk kembali ke bentuk semula. Kemudian kekerasan, ya, ketahanan ya, ketahanan suatu bahan, tahan enggak dia misalnya seperti itu. Kemudian ada kaku, kaku itu ya ini kekuatan untuk menahan beban itu sehingga dia tidak berubah bentuk. Kalaupun dia berubah bentuk dia tetap kuat. Ya, misalnya kalau ditekan ya kayak bangunan itu terlalu kuat misalnya tekanannya ya. Nah, nanti dia membesar tiangnya itu atau bengkok. Nah, nanti bengkok akhirnya kemudian patah. Kemudian plastisin, kayak ini ya. Ya, kalau dia berubah bentuk, ya ini plastisin ya. Berubah bentuk dia tidak rusak. Kemudian kelelahan ya. Kelelahan bahan ini ketika dia dikenai gaya yang berubah-ubah misalnya ya, dia tidak lelah gitu. Artinya tidak tetap kuat. Nah, seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari
sifat dari mekanika bahan. Ini ya. Nanti ini kalian pelajari lebih lanjut, bahkan semua sifat ini kalau nanti kalian kuliah ya. Nah, kalau kalian kuliah misalnya di teknik mesin gitu ya, nanti kalian pelajari lebih lanjut nih. Dan semua sifat ini bahkan mungkin ya. Nah, perhitungannya bagaimana menghitung ya. Kalau jembatan itu misalnya kalau nanti dilewati 20.000 ton berarti bahannya seperti apa, kekuatannya dan seterusnya. Sebuah bahan itu akan patah dan seterusnya, itu ya di sini semuanya. Sekarang kita coba pelajari dua ya, karena ini akan saling terkait, saling terhubung ya. Pertama kita coba pelajari tentang elastisitas. Elastisitas bahan ya. Nah, elastisitas tadi sudah didefinisikan ya. Jadi elastis itu artinya, contohnya apa kira-kira contohnya benda elastis itu? Apa contohnya? Hadis atau Dafa? Nah, contoh yang paling bisa kita lihat ya perubahan itu seperti karet, kemudian kayak pegas dan lain-lain ya. Nah, itu adalah contoh benda yang elastis. Artinya benda elastis dari contoh ini, kenapa karet itu disebut contoh benda elastis itu? Karena contoh benda elastis itu kemampuan ya tadi ya, seperti ini, kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula ya, jika gaya yang dikenakan, gaya ya. Ya. Jika gaya yang dikenakan dilepas, gaya yang diberikan, nah itu dilepaskan ya. Ya misal kayak karet ya, karet gini ya kan, karet gelang itu kalau ini ditarik dengan gaya ya, bentuknya menjadi kayak gini misalnya. Nah ini misalnya ini panjang awalnya, ini panjang akhirnya. Ini kalau gayanya kemudian dilepaskan, tidak ditarik lagi, maka dia akan kembali ke bentuk awal. Nah, itu namanya disebut benda elastis. Nah, ini benda elastis ini menjadi sangat penting tadi ya dalam kekuatan suatu bahan, karena dia bisa kembali ya, karena semua bahan itu sebenarnya dia adalah elastis ya, semua bahan apapun, besi, kayu itu semuanya adalah elastis. Cuman sifat elastisisnya itu kemampuan untuk kemudian membesar, berubah panjang ini atau ukuran ini tidak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya ada ya. Nah, elastisitas ini ya contohnya tadi pada pegas tadi. Nah, bagaimana kemudian pertambahan panjangnya? Nah, bagaimana pertambahan panjang ini? Pertambahan ukuran ya. Pertambahan panjang ya. Nah, pertambahan panjang atau kita singkat dengan delta X. Nah, untuk pertambahan panjang tergantung dari apa? Kalau kita lihat misalnya ya, ini ya, kita lihat buat percobaan. Misalnya ini. Nah, kita lihat buat percobaan misalnya ini. Atau ini. Kalau kita lihat percobaan tergantung apa pertambahan panjang itu. Ya, misal ini ya. Nah, ini atau ini misalnya. Ini kalau kita gantung 100 gram, nah itu pertambahan panjangnya misalnya segini ya. Atau yang ini. Misalnya yang ini.
Nah, pertambahan panjang itu tergantung dari apa misalnya ya. Misalnya ini, kalau kita ditarik, ya artinya semakin besar gayanya, kita tariknya ya, bebannya, atau kemudian ditekan ya, kemudian ditarik, maka pertambahan panjangnya semakin besar ya. Jadi kalau misalnya di kayak gini kan, masih di awal, misalnya kayak gini masih 0 ya. Kalau ditarik 39 Newton bertambah 0,97. Kalau ditarik misalnya bebannya digantungkan 100 Newton atau 10 kg bertambah 0,5. Bertambah 0,5. Jadi dia tergantung dari pertambahan panjang ini. Pertambahan panjang itu tergantung dari besar gaya atau bebannya ya, atau W itu. Jadi ya kalau digantung tadi, nah jadi kalau semakin besar ya bebannya, maka pertambahan panjangnya semakin besar juga. Kemudian pertambahan panjang ini ya juga dia kalau ini kita ganti misalnya ya jenis pegasnya ya, misalnya jenis pegasnya kita ganti ya misalnya dengan yang lebih besar misalnya pegasnya ya, bahannya lebih tebal ya, maka tadi kalau 100 Newton tadi dapatnya pertambahan panjang 0,5, kalau dia ini berapa kira-kira misalnya. Nah, dengan 100 Newton hanya bertambah 0,2 ya, karena pegasnya tambah. Jadi dia akan dipengaruhi oleh salah satunya tentang pertambahan panjang ini juga dipengaruhi oleh kayak semacam jenisnya lah ya, jenis atau jenis bahan. Ini disebut dengan konstanta pegasnya ya. Nah, sehingga ini kalau atau K disingkat. Nah, sehingga ini nanti di ini delta X-nya ini akan sama dengan gaya ya. Semakin besar gayanya, pertambahan panjangnya akan makin besar. Tapi kalau konstanta pegasnya ini makin besar, ya tadi ya jenis bahannya makin besar, maka pertambahan panjangnya makin kecil, makanya berbanding terbalik. Nah, ini dikenal dengan atau ditulis F sama dengan K kali delta X. Nah, ini dikenal dengan namanya hukum Hooke, ya hukum Hooke. Ya, yang mengatakan bahwa pertambahan panjang ya sebuah pegas itu sebanding dengan gaya, sebanding dengan besar gaya yang mempengaruhinya ya, semakin besar yang mempengaruhinya. Jadi di sini ya. Jadi dari sini ini ya, bahwa pertambahan panjang itu atau tidak hanya pertambahan panjang ya, bisa juga berubah tadi ya. Misalnya ini tadi kan kalau dia ditekan ke bawah, ditekan kan, nah itu kan dia 0,2 ya sama ya. Kalau ditarik juga 100, nah 0,2 juga ditekan ya berkurang 0,2. Jadi sama. Maksudnya perubahan ukuran ya. Perubahan panjang, anggap ambil panjang saja, itu sebanding dengan besar gaya yang mempengaruhinya. Gaya yang mempengaruhi. Nah, ini hukum Hooke, disebut dengan hukum Hooke ya. Nah, ini hukum Hooke. Nah, jadi F sama dengan KX ya. Nah, ini satuannya sama ya, gaya Newton, maka sehingga konstanta pegas ini ya satuannya jadinya adalah Newton per meter pangkat 2. Ya, satuannya. Nah, itu hukum Hooke atau konstanta pegas. Nah, pegas ini kemudian dalam penggunaannya sehari-hari karena dia dia dipengaruhi oleh gaya ya, konstanta pegasnya ini K ini juga adalah tadi ya, dia bergantung juga dari gaya dan delta X-nya. Ya, maka dalam kehidupan sehari-hari ya,
pegas ini bisa disusun berbagai macam gitu. Sesuai penggunaan susunan pegas ya. Ya. Jadi kalau tadi kembali lagi kalau berbicara tentang elastis itu tidak hanya pegas atau karet ya, tapi semua bahan elastis, baik besi ya, kawat, baja dan seterusnya itu adalah benda elastis. Ya, cuman tadi perubahan panjangnya tidak seperti yang tadi ya. Bagaimana sih susunan pegas ini? Maka dalam fisika biasanya pegas itu atau kayak listrik ya, misalnya hambatan itu susunnya ada dua, yaitu disusun secara seri dan disusun secara paralel ya, paralel. Misal kayak jembatan Mahakam misalnya. Kan jalannya kayak gini ya, misalnya ini tiangnya, di sini jembatannya. Nah, sini ada penjaga kawat-kawatnya ya. Nah, ini artinya kawat-kawat ini ketika dilewati mobil kan, ya jembatannya. Nah, ini kan bisa bertambah panjang. Ini kan bisa bertambah panjang. Nah, supaya kemudian kuat, ya maka kawat-kawat ini tidak hanya satu aja ya, supaya kuat tadi. Ya, tapi dia disusun. Nah, susunannya seperti ini namanya susunan secara paralel ya, paralel. Nah, ini yang kayak gini ini paralel. Kalau seri itu berarti dia disambung, misalnya untuk ayunan, misalnya untuk di pohon misalnya ya. Nah, kayak ini pegas satu misalnya ya, kemudian ada pegas yang kedua. Nah, ini namanya ini K1 pegas 2. Nah, kayak gini namanya secara, nah ini namanya seri, susunan seri. Ya, susunan seri ini kayak gini. Nah, bagaimana konstanta pegasnya? Nah, ini kita bisa lihat. Misalnya kita lihat bagaimana kalau dia susun secara seri. Nah, misalnya ini disusun secara paralel ya. Paralel itu artinya saling sejajar ya, antara yang warna ungu sama kuning itu namanya sejajar. Kalau secara seri itu kayak gini artinya namanya bersambung. Nah, disambungkan ya, itu namanya secara seri ya, diingat ya. Ini paralel. Bagaimana seri ini sifatnya? Misalnya ini dua buah pegas. Kalau ditarik, bagaimana pertambahan panjangnya? Nah, misalnya ini ya ditarik. Nah, ya, jadi kalau dia ditarik, nanti sama dia pertambahan panjangnya dengan gaya 100 Newton ya. Dengan gaya 100 Newton. Dengan gaya tadi 100 Newton ya ditarik. Ya bertambah ini 100 Newton kan gayanya ya. Ini gayanya bertambah panjang sebesar ini delta X-nya. Delta X-nya sebesar ini. Ya, maka ini kalau dia bagaimana kemudian yang kita cari itu bagaimana kalau ini dua buah pegas ini berapa konstanta pegasnya? Ini kan kelihatan ya, ini K1 misalnya. K1 itu situ tertulis 200 Newton per meter dari sini ya. Ini juga 200 yang ini. Ini 200 juga. Berapa jumlah konstanta? Kalau ini pegas ini diganti hanya cuma satu, berapa kira-kira penggantinya? Kekuatan penggantinya itu seperti apa? Konstanta penggantinya. Ya, maka kalian lihat di sini ya, bahwa delta X itu sama dengan pertambahan panjang pada delta X1 sama dengan pertambahan panjang delta X1. Maksudnya sama gitu, sama-sama 0,25. Ini juga 0,25 yang ini ya. Sama-sama. Sehingga totalnya juga ya sama gitu. Sehingga ini delta X1 sama dengan delta X2 ya. Jadi kalau, nah kemudian tarikannya ini kan sini ya F-nya. Nah ini kemudian dilawan sama ini. Kan dilawan sama pegas. Jadi ketika tadi ditarik, F-nya ini itu sama dengan ini ya kan. Nah dilawan oleh pegas 1 sama pegas 2. Sehingga nanti kalau ditulis F tariknya tadi itu sama dengan F1 tambah F2. F1 tambah F2 ya. Kalau kita kembali ke sini ya. Ke sini, yang sana. Nah,
Jadi kalau seri tadi paralel ya, apa tadi? Paralel ya. Misalnya tadi paralel, ini pegasnya, kemudian ditarik bebannya di sini ya. Ini para anunya pegasnya. Jadi bertambah panjangnya kan sama ya. Bertambah panjangnya misalnya segini. Ini delta X-nya. Ya, ini W-nya ya, bebannya. Sehingga W ini nanti dia dilawan oleh pegas ini. Dilawan nih. Makanya dia tertarik, tapi dia tidak sampai kayak tidak ditarik ya. Maksudnya ada perlawanan dari pegas itu. Sehingga nanti gayanya ini, gaya tarik ini, itu akan sama dengan F, sama dengan F1, di sini F1, sini F2 misalnya. Itu namanya F1 tambah F2. Ya. Nah, bagaimana ini? Kita kan tadi mau ganti jadi satu saja pegasnya, penggantinya atau konstanta pengganti. Nah, maka ini kita ambil hukum Hooke tadi ya, bahwa hukum Hooke tadi F sama dengan K kali delta X. Maka masukkan di sini F kali delta X. Berarti kalau kita mau cari F-nya, ya berarti KX ya kan? Kita ganti dengan KX ini. K delta X. K delta X. Maka ini adalah K kali delta X tambah K kali delta X. Nah, ini adalah K1, X1, K1, X1. Ini berarti totalnya ya. Nah, karena tadi adalah delta X itu sama dengan pertambahan panjang X1 sama dengan pertambahan panjang X2, maka ini bisa saling delete ya kan? Maka tulis K kali delta X sama dengan ya delta X K1 tambah K2. Maka ini bisa delete ya kan? Nah, ini delete habis ya. Sehingga K totalnya itu, K total sama dengan K1 tambah K2. Jadi kalau kita mau ganti misalnya ini pegas ini tadi misalnya 200 Newton per meter pangkat 2. Maka ini kalau kita ganti cuma satu saja ya, satu saja. Nah, maka ya tinggal jumlahkan tadi. Misalnya tadi ini adalah tadi 200. Maka totalnya tadi berarti 400 Newton per meter pangkat 2 total. Berarti kalau kita ganti cuma satu saja 400 Newton meter. Tapi tentu tidak hanya memperhitungkan itu ya kalau jembatan itu. Ya supaya seimbang dan seterusnya ya. Nah ini itu namanya susun secara seri ini ya. Ini namanya secara seri. Secara paralel maksudnya. Ini paralel. Nah, gimana kalau secara seri? Ya secara seri tadi berarti kalau kita lihat di sini ya secara seri tadi. Nah, ini secara seri berarti yang ini. Nah, misalnya ini tadi ya sama-sama ini 200, ini 200. Ditarik misalnya ya. Nah, maka bertambah panjangnya adalah 0,95 ya. Ya, 0,95. Nah, jadi di ini juga bertambah. Jadi pertambahan panjangnya itu di sini ya. Pertambahan panjangnya di sini ya. K delta X-nya tadi, delta X ini kan bertambah ya. Di sini bertambah. Nah, di sini tadi ada juga pertambahannya ya, delta X-nya, X1, sini juga delta X, ada juga ini bertambah, delta X-nya. Ya, nanti totalnya, delta X totalnya, pertambahannya adalah delta X1 tambah delta X2. Nah, sama nih. Nah, ini. Delta X1 sama dengan delta X2. Nah, sehingga nanti, nah kemudian dilihat gayanya, ya gayanya di sini nanti ya, misalnya 100 Newton, nah di sini juga 100 Newton. Yang ini juga ditarik oleh 100 Newton, di sini juga 100 Newton. Jadi misalnya ditarik tadi ya, ditarik ini kan 100 Newton. Maka pegas satu ini menariknya juga 100 Newton, pegas dua juga itu menariknya melawan gaya tarik tadi 100 Newton. 100 Newton. Jadi F-nya itu jadi sama gitu, F1. F1 pada F2. Kalau yang paralel ini, kalau paralel tadi yang kayak gini ya, dia ditarik ini,
dia terdistribusi di sini sama di sini. Misalnya ini 100, berarti di sini 50, di sini 50. Nah, gitu. Nah, kalau dia enggak, dia ditarik 100, ini juga 100, ini juga 100. Jadi sama maksudnya, ya. Jadi di sini nanti akan sama. F totalnya sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, sehingga nanti kalau kita cari kalau kita cari kalau ada dua tadi misalnya ya, susunan seri ini, misalnya tadi ya, ini K1, ini K2. Nah, konstantanya. Maka kalau dicari menggantinya cuma satu ya, menjadi K totalnya. K totalnya, ini pegasnya tadi ya, menjadi cuma satu. Maka K totalnya tadi dari tadi itu. Bahwa pertambahan ini yang ini juga bertambah. Ini delta X1 misalnya tambahnya segini. Yang ini juga bertambahnya misalnya segini. Delta X2, X1. Maka total pertambahan panjangnya berarti delta X totalnya sama dengan delta X1 tambah delta X2. Nah, kalau rumusnya tadi adalah mencari hukum Hooke lagi. F sama dengan K kali X, delta X ya. Berarti delta X sama dengan F per K ya. F per K. Ya ini. Ya, maka kalau secara seri ini, ya maka masukkan di sini, ganti lagi nih. Berarti ini F per K total. Berarti ini adalah F per K1 tambah F per K2. Nah, karena tadi F-nya sama ya, dilihat dari sini kan, coba kalian lihat tadi. Ini kalau ditarik, tadi ya, misalnya tarik, nah dia 100, tariknya misalnya 100 ya, di sini 100. Ini 100 ya, yang merah ini. Nah, maka pada pegas yang ungu juga 100, yang kuning juga 100 menariknya. Jadi sama gitu. Jadi ketika tarik 100, maka yang pegas ini juga tarik 100, ini juga melawannya juga 100. Beda dengan ini tadi ya. Ini 100 ya. Nah, 100 tapi ketika tarik 100, maka di pegasnya warna ungu itu melawannya 50, di pegas warna kuning itu 50. Jadi dia jumlahnya. Tapi kalau seri tadi, kalau disusun secara seri, dia masih ini 100, ini juga 100. Beda ya. Nah, maka karena F-nya itu sama, F sama dengan F1 sama dengan F2, ya F totalnya, maka ini bisa dikeluarkan. Maka SK total. Berarti F-nya keluarkan 1/K1 tambah 1/K2. Maka ini bisa delete. Nah, maka untuk rangkaian disusun secara seri untuk pegas ini 1/K total sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini untuk rangkaian atau dirangkai ya secara seri ya. Ini konstantanya. Nah, ya. Jadi kalau mau mengganti satu saja, misalnya ada dua tadi, mau diganti satu, maka harus diperhitungkan ini. Ya, maka. Nah, karena kelihatan ya, maka ini kalau misalnya tadi ya, ini 200K sama dengan ini misalnya konstantanya 200, ini 200, berapa K totalnya? Ya, K totalnya. Maka berarti ini 1/, ya. 1/K total berarti sama dengan ya 1/200 tambah 1/200 berarti sama dengan, karena penyebutnya sudah sama ya, berarti ini 200, berarti 1 tambah 1 2, berarti 2/200. Nah ini karena masih 1/K kan kita mau cari K total, maka ditukar ini. K totalnya di atas, satunya di bawah. Berarti K total per 1. Ini juga, berarti ini juga dibalik juga. Berarti 200/2. Berarti sama dengan K totalnya, konstan totalnya berarti 100 meter pangkat 2. Nah, kelihatan kalau ini
penggantinya. Kalau kalian ganti dengan ini kayak ini, maka kalau kita mau ini 100. Ya, beda. Ini 400, ini 200. Ya, makanya kalau disusun secara, karena dia menjadi kecil, makanya kalau disusun secara seri, itu pertambahan panjangnya akan makin besar. Karena tadi itu, kalau ini dihubungkan dengan hukum Hooke, K kali delta X, ya, nah tadi. Maka secara seri ini ya, maka kalau kita mau cari pertambahan panjang kan berarti F per K ya. Nah, berarti ini makin kecil. Kalau dia makin kecil, berarti karena pemberinya kecil, maka otomatis hasilnya besar. Beda dengan ini besar ya. Nah ini. Nah itu elastisitas ya. Elastisitas. Yang kedua adalah kita mempelajarinya yang B ya. Tentang kekuatan bahan. Ini 2 ayat. Yaitu kekuatan bahan. Kekuatan bahan ya. Strength tadi. Strength. Nah, kekuatan bahan. Kekuatan bahan berarti dilihat dari pembebanan, dibebani ya. Seberapa kuat sebuah bahan itu ketika dia diberi beban. Berapa kuat ya diberi beban. Maka kekuatan bahan ini maka diuji dengan apa? Dia diberi tegangan, ditekan tadi ya, diberi pembebanan. Berarti diberi beban ya. Diberi beban. Nah, diberi beban ini berarti bebannya yang pertama, bebannya itu sebesar apa beban ini? Beban ini diukur dengan apa? Maka diukur dengan namanya tegangan ya, diukur dengan namanya tegangan. Atau disebut dengan namanya stres ya, bahasanya stres. Nah, jadi besarnya beban itu diukur dengan namanya nilai tegangan, stres, atau ini biasa disebut juga dengan namanya tekanan. Nah, jadi gaya tetapi pada luasan tertentu ya. Misalnya ini bahannya misalnya kita mau uji berapa tegangannya ini ya. Ini menahan beban. Maka ini kan misalnya ini diberi beban kayak gini ya. Nah, ini. Berarti ini adalah gayanya, gaya beratnya menekan ini F-nya. Nah, kalau ini dia melawan ke atas juga ya. Ya, melawannya. Maka besarnya beban ini adalah tekanan ya. Tegangan ini nanti dilambangkan dengan kayak torsi ya, yaitu gaya per luas. Ya. Jadi gaya, besar gaya per luas penampang. Luas penampang. Ini luas penampang ini ya. Ini namanya tegangan. Jadi beban tadi diukur dari namanya nilai tegangan stres ini, yaitu gaya atau bebannya atau berat ya, atau berat per luas penampang. Nah, luas penampang. Ini disebut dengan sehingga satuannya ini nanti satuannya ini Newton, ini satuannya meter pangkat 2, sehingga satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Atau ini disebut juga dengan namanya Pascal ya. PA. Satuannya pembebanan tadi, tegangan ini adalah Pascal ya. Ini. Jadi ini adalah disebut dengan namanya tegangan. Jadi beban tadi disebut dengan tegangan F per A, gaya per luas penampang. Nah, tentu beban itu tidak hanya tegangan seperti ini, beban kayak gini. Ada beberapa jenis tegangan. Ya, jadi kalau mau nguji besarnya tegangan, kekuatan suatu bahan itu, maka ada beberapa jenis tegangan. Jenis tegangan itu apa saja? Nah, jenis tegangan itu kalau kalian lihat misalnya benda itu seperti apa? Misalnya ada namanya tegangan tarik. Ada namanya tegangan tarik. Jadi misalnya tadi balok dengan luas penampang
luas penampangnya ya A, kemudian ditarik ini F, sini F. Nah, maka tegangan tariknya sama ya, rumusnya adalah gaya per A. Itu namanya tegangan tarik. Kemudian ada juga ya, ketika ditarik kayak gini, ini kan semuanya tertarik nih ya. Kemudian ada juga yang melawannya. Jadi semua di dalam ini nanti dia melawan tegangan ini. Makanya dia A-nya itu adalah A dari bahannya ya, luas bahannya. Kemudian ada tegangan tekan. Ada tegangan tekan. Nah, sama kayak tadi ya. Misalnya di lawannya R ini, misalnya tadi ini sebuah baloknya dengan luas penampang A, kemudian ditekan. Nah, ini biasa dalam kalau ini kayak ini tadi kayak jembatan tadi ya, di dalam kehidupan sehari-hari ini jembatan tadi ditarik berarti kalau ada yang lewat mobil dia jadi tertarik sehingga bahannya tadi jadi memanjang. Kalau ini tekan, misalnya kayak bangunan ya, kayak bangunan, nah, tiangnya untuk di tiang nih, tiangnya ya ketika dilewati mobil ini ketekan kan, dilewati mobil jembatannya tadi. Ini ketekan ya, kayak bangunan, tiang-tiang panjang itu nanti dia ketekan. Makanya kadang tiang ini kalau tidak kuat, ini jadi membesar ini di sini atau bengkok, akhirnya patah. Nah, ini tegangan, namanya tegangan tekan, makanya harus diuji tekan. Kemudian ada juga tegangan geser. Sama, tegangan geser. Nah, ini rumusnya juga sama ya. Nah, ini sama, yaitu torsi F per A. Ini tegangan geser, digeser ya. Nah, misalnya kayak kita buat ini ya. Misalnya ini anunya, sebelah sini dia ditekan ke atas, sebelah sininya di bagian sini tekannya. Nah, ini bebannya tadi ya. Jadi ada gaya di sini, ada juga gaya di sini. Ya, ditekan berlawanan. Tapi bukan di tempat yang sama ya. Agak berlawanan situ ya. Sama ini namanya tegangan geser. Ini sama juga yaitu F per A ya. Ini F per A-nya. Kemudian yang keempat ada namanya tegangan lengkung. Nah, jadi kayak tadi ya, yang contoh di atas, misalnya ini ya di sini. Nah, ini. Kalau dia dikasih beban di sini, dikasih gaya di sini, nah, maka dia akan melengkung kayak gini, ya melengkung. Nah, ini. Di sini ada yang menahan di sini kan, gayanya tadi F-nya, ini juga ada F. Nah, ini. Sehingga F-nya ini nanti kalau ini di RA misalnya ya, ini R, maka R1, R2, maka besar gayanya itu ya sama dengan RA tambah RB. Ya. Ya, maka di sini ya nanti akan ada momen lengkungnya di sini. Di sini akan melengkung ke atas, ini melengkung ke atas juga. Ini kan turun ya, seperti itu. Maka torsinya nanti adalah ya momennya, momen puntir sama beratnya ini. Ya, ini W-nya ya. Kemudian yang kelima ada namanya tegangan puntir. Nah, dipuntir ya, kayak kita memeras pakaian ya. Nah, ini tadi ya. Di sini di sebelah sini, sini sebelah sini, dipuntir gaya anunya ya. Kayak di sini di momen puntirnya ya, momen puntir. Sini ada momennya, MT-nya, di sini juga ada momennya. Karena diputar. Ya, ini sehingga nanti torsinya adalah momen puntir ya per momen tahanannya ya, momen tahanan dia melawan ini. Ini beberapa tegangan. Karena yang kedua dalam menghitung kekuatan ini ya, ini adalah jenis bebannya. Kekuatan ini bisa dilihat dari ketika dia sudah diberi tegangan, maka benda itu ya
benda itu dia akan berubah ukurannya. Berubah. Ketika ditarik tadi ya memanjang, ketika ditekan jadi memendek dan seterusnya. Akan bertambah panjang. Itu namanya akan mengalami ya regangan. Namanya regangan. Regangan atau di strain ya. Ada namanya perubahan ukuran. Jadi ketika tadi diberi beban ya diberi tegangan, ya maka dia akan meregang. Ya, meregang tadi misalnya tadi ya, ini bendanya, ini panjang awalnya. Ketika dia ditarik berubah menjadi ini, berarti ini adalah delta L-nya. Ya, maka panjang akhirnya menjadi kayak gini kan, berarti panjang akhirnya, nah, berarti adalah atau L-nya ya, L-nya sama dengan L0 tambah delta L. Nah, untuk melihat nilai regangan ini, ya maka untuk nilai regangannya, ya seberapa besar misalnya terjadinya peregangan akibat dari tegangan, maka dia dibandingkan, yaitu apa? Yaitu perubahan. Nah, regangan ini ya, ini lambangkan dengan huruf E, yaitu perubahan panjang. E-nya dia perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, panjang awal. Panjang awal. Nah, jadi regangan itu nilai regangan ya ditulis dengan ini. Berarti E sama dengan delta L per L0. Nah ini. Jadi nilai regangan ya. Nah ini nilai regangan ini tidak ada satuannya ya. Karena ini adalah satuannya meter. Ini satuannya meter. Meter bagi meter kan sama dengan 1. Jadi ini teman-teman. Makanya biasanya juga ini dianukan dengan persen ya. Satuannya persen atau tidak ada satuannya hanya berupa angka. Nah ini ya nilai regangannya. Jadi akibat dari tegangan itu akan menghasilkan nama regangan. Yaitu perubahan ukuran yang dilihat dari sebuah nilai ya. Yaitu perubahan panjang awal dibagi dengan panjang awal. Berarti delta L misalnya ini adalah ini 1 meter ya. Kemudian bertambahnya 0,2 meter. Maka nilai E-nya berarti sama dengan 0,2 bagi 1, berarti hasilnya adalah 0,2. Berarti semakin besar regangan, berarti bahan itu tidak kuat ya. Jadi semakin besar nilai regangannya, berarti bahan itu tidak kuat. Nah, kemudian bagaimana melihat kekuatan bahan secara umumnya? Ini kan baru kekuatan bahan ya, kekuatan bahannya. Maka untuk menilai nilai kekuatan bahan, ya, untuk kekuatan bahan tadi, ya apa yang ketiga ya, nilai kekuatan bahan itu maka disebut dengan maka perbandingannya tadi yaitu disebut dengan namanya nilainya modulus Young atau disebut juga modulus elastis ini. Ini sudah terakhir ini ya. Modulus elastis. Jadi kalau kalian melihat kekuatan bahan misalnya membandingkan baja, besi, aluminium, maka lihatlah nilai modulus Young-nya. Nah, modulus Young ini Y ya atau E ya. Ini bisa disingkat E atau Y besar ya. Misalnya kita singkat dengan E. Maka modulus Young ini itu sama dengan perbandingan antara tegangan bagi regangan. Ya, jadi Y itu atau Y atau E ya, modulus elastis itu sama dengan tegangan tadi torus tau bagi dengan E. Ini adalah nilainya. Jadi, melihat kekuatan bahan ini dilihat dari modulus elastis. Ini kalau kita tadi turunkan rumus-rumus tadi ya, tadi kan ingat ya, torsi itu rumusnya F bagi A. Kemudian E itu adalah rumusnya panjang awal bagi panjang perubahan panjang
delta L bagi dengan panjang awal. Sehingga ini kalau kita cari E-nya, E sama dengan berarti F bagi A bagi dengan delta L per L0. Ini sehingga ini kalau cari E-nya berarti sama dengan, ya berarti ditukar kayak gini kan, secara matematikanya ya. F per A berarti dikali, karena ini kan bagi ya, berarti menjadi L0 bagi dengan delta L ya. Di bawahnya ditukar, yang pertamanya di atas jadi di bawah. Berarti hasilnya adalah E sama dengan F kali L0 bagi dengan A kali delta L. Nah ini. Nah ini kalau kita mau cari F-nya, ya. Kita cari F-nya. Di F sama dengan, ya, F sama dengan, berarti ini ke sini ya. Berarti A kali E kali bagi L0 ya tadi ya kali delta L. Nah, inilah yang disebut dengan nilai AO ini adalah K-nya. Jadi ini sama dengan K kali delta L. Ini sesuai dengan hukum Hooke. Jadi kalau kalian mau cari misalnya nilai elastisnya, misalnya besi itu sudah tahu nilai modulus Young-nya, maka tinggal kita menghitung anunya ya. Nah, maka K, nah ini K-nya, berarti ini K ya. K berarti sama dengan K A E per L0. Ya K-nya. Maka tinggal hitung konstanta pegasnya, misalnya besi, konstanta elastisnya berapa dia? Berarti luas penampangnya kali modulusnya L0-nya. Modulus elastis itu tinggal lihat di internet ya. Misalnya sudah ada modulus elastisnya. Misalnya ini ya. Misalnya kayak baja. Baja itu modulus elastisnya segini. Besi 100 kali 10 pangkat 9, baja 200 kali 10 pangkat 9 ya. Nih. Berarti semakin besar modulus elastisnya, berarti semakin kuat ya. Semakin kuat dia. Kuningan, aluminium, marmer, granit, ya, kayu pinus, ya, uratnya, tulang, ya, itu 15 manis. Itu sama dengan tegangan geser sama. Nah, ini ya, sehingga tinggal cari berapa ini. Jadi kalian dari sini kalian bisa ini mengetahui, oh konstanta pegasnya, pegasnya besi itu sekian ya, tadi sudah ada. Kalau luas, misalnya luasnya besinya segini, ini A-nya ya, luas penampang, panjangnya sekian, modulusnya K. Berarti kalau dikasih beban gaya sekian, berapa pertambahan panjangnya? Itu bisa dihitung dengan menggunakan hukum Hooke. Nah, ya tadi ya. Jadi kalau sebuah benda itu tadi, misalnya ini ya, tegangan, ya ini grafiknya, grafik tegangan, keregangan ya, dan regangan terhadap regangan. Ini adalah tau, ini adalah E. Jadi kalau dia semakin naik tarik, misalnya gaya naik terus nih, nah, maka dia akan bertambah juga ininya tegangannya. Jadi sebanding ini, namanya sebanding. Nah, kalau tarik terus, nah kalau benda itu ditarik terus, ya, nah, nanti dia akan mengalami namanya Nah ini. Tapi lama-lama elastisnya itu nanti habis, nanti dia bengkok gini. Nanti dia tukar-tukar lagi, nanti dia akhirnya naik lagi kayak gini, baru dia putus kayak gini. Jadi ini namanya daerahnya sini namanya daerah elastis yang ini nih. Ya misalnya ini A ke A, ini namanya elastis. Nah, ketika elastisnya tadi kayak karet tadi ya ditarik lagi, tarik lagi, itu dia tidak akan lagi kembali ke bentuk semula. Ya, kayak saya contohkan tadi, karet. Kalau ditarik lagi karet ini, kalau ditarik kemudian kembali lagi. Tapi kalau tarik lebih lagi,
Ketika dia dilepas lagi tarikan kita, sudah tidak kembali lagi, tapi sudah membesar. Artinya dia sudah bersifat plastis di sini. Plastisin ya, plastisin tidak kembali. Ini sini sudah plastis. Nah, kemudian kalau ditarik lagi, ya, tarik lagi dia masih bisa naik ya, di sini. Nah, tapi masih bisa kembali. Nanti dia di sini tarik tidak sebanding lagi. Kalau ini kan masih sebanding. Misalnya kalau ditarik 10 Pascal bertambahnya 1 cm, 20 Pascal masih 2 cm, masih ngikut gitu. Tapi ketika di sini dia sudah tidak sebanding lagi. Kadang misalnya 30 Newton tapi bertambahnya jadi panjang. Nah, sampai di sini nanti tarik lagi di sini berfluktuatif sampai nanti tarik lagi dengan gaya yang kecil ya. Tapi pertambahan panjangnya panjang sekali. Nanti pada saat maksimum di sini ya, sudah mau mengecil nih. Genting sayanya di sini patah. Nah, ini kayak gini grafiknya. Di sini makanya di bahan-bahan itu ada namanya nilai keamanan ya. Nilai keamanan. Pokoknya kalau sudah sampai di sini berarti sudah ada aman. Itu ada nilai-nilainya bahan-bahan itu. Makanya kalau kalian lihat jembatan itu ada ukurannya. Oh, ini hanya boleh dilewati misalnya 100 ton, 1000 ton. Kenapa? Karena sudah menghitung ada tegangan patahnya. Nah, ini kalau sudah berada di sini pokoknya genting sudah ini. Dikit lagi tinggal patah. Ya, ada beban maksimum yang harus yang hanya di ini ya. Bisa ditahan oleh suatu bahan. Oke ya, gitu tentang kekuatan bahan. Ini kalian bisa pelajari, mudah-mudahan kalian bisa tertarik karena ini adalah materi kalian banget karena sebagai teknik sipil ya. Membuat sesuatu itu harus memperhatikan ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau soal-soalnya ini kayak gini sama saja ya. Tinggal misalnya kalau mencari nilai tegangan ya, kalau tegangannya sudah diketahui ya, tegangannya berarti tinggal bagi tegangan bagi regangan. Nah, ini satuannya Newton meter pangkat 2 tegangan. Tinggal dicari-cari saja ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada? Halo? Adisti? Enggak ada, Pak.